Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Sayyidah Ali Izzati dan Fika Fitriani Utami akan mempresentasikan materi kami Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam mengenai pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi. Yang pertama mengenai biografi Imam Al-Maqrizi. Jadi, asal kata nama Al-Maqrizi ini adalah dari keluarganya yang berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Jadi, Al-Maqrizi ini dinisbatkan dari desanya atau dari daerah Al-Maqrizi. Sedangkan nama aslinya yaitu Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini. Nah, Imam Al-Maqrizi ini merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu atau gemar belajar. Terbukti sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah atau bepergian, yang mana bepergian itu adalah dalam rangka mencari ilmu atau menjelajah ilmu. Beliau sangat gemar sekali seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali tokoh yang mempengaruhi pemikirannya. Di antaranya adalah tokoh terkenal Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Selanjutnya mengenai karya-karya Al-Maqrizi. Jadi selama hidup itu Al-Maqrizi menciptakan beberapa karya yang mana Asyail membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Khabar an Al-Bashir. Kemudian yang kedua adalah buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Ad-Durar Al-Mudi'ah fi Tarikh Ad-Daulah Al-Islamiyah. Kemudian yang ketiga yaitu buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam seperti kitab Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Hitah wa Al-Athar. Nah, selanjutnya mengenai pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi ini merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Mengapa demikian? Dikarenakan pada saat itu banyak sekali penyimpangan nilai-nilai Islam dalam uang dan inflasi yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya. Sehingga hal ini membuat atau menjadikan Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Nah, Al-Maqrizi ini dikenal sebagai seorang pengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk. Kenapa demikian? Karena Bani Mamluk Burji ini dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Sehingga hal tersebut mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah. Ditambah lagi dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir dalam beberapa waktu. Jadi ketika itu keadaannya sangat buruk sekali. Nah, situasi tersebut menginspirasi atau menjadikan Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis tersebut dalam sebuah karyanya yaitu Ighatsah Al-Ummah bi Kasyif Al-Ghummah. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai uang, yaitu yang pertama sejarah dan fungsi uang. Nah, Al-Maqrizi menguraikan bahwasanya bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia. Jadi ketika sebelum Islam datang, itu bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak. Nah, kemudian setelah Islam datang, Rasulullah menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut. Jadi ketika Islam datang, kedua mata uang tersebut masih digunakan dan terus digunakan hingga tahun 18 Hijriah ketika Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Nah, perubahan yang signifikan terhadap mata uang tersebut ini terjadi pada tahun 76 Hijriah. Kemudian, setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan melakukan reformasi moneter dengan mengajak dinar dan dirham Islam. Nah, penggunaan mata uang ini atau dinar dan dirham tersebut berlanjut hingga pemerintahan Al-Mu'tasim Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Ini jadi penggunaan dirham dan dinar ini berakhir ketika pemerintahan Al-Mu'tasim. Nah, kemudian setelah itu, dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan
terhadap mata uang tersebut mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana seperti yang tadi sudah dijelaskan, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan fulus mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Kemudian, pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kemudian kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan rasio 24 fulus per dirham. Akibatnya, dengan diterapkannya rasio 24 fulus per dirham ini, rakyat menderita kerugian besar. Mengapa demikian? Karena barang-barang yang dulu berharga setengah dirham, sekarang menjadi 1 dirham. Nah, ditambah lagi keadaan itu semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada pemerintahan Sultan Al-Adil Kitabullah dan Sultan Al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelengkapan barang-barang. Nah, menurut Al-Makrizi mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum logika maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Jadi, menurut Al-Makrizi yang mempunyai standar nilai itu adalah hanya emas dan perak. Walaupun demikian, jadi walaupun yang memiliki standar nilai ini hanya emas dan perak atau hanya dinar dan dirham, namun Al-Makrizi menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan, yang terbuat dari tembaga tadi ya, tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Seperti itu. Jadi, walaupun yang memiliki standar nilai ini hanya emas dan perak, namun fulus ini juga masih tetap diperlukan. Kemudian menurut Al-Makrizi, uang itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak atau dinar dan dirham tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Selanjutnya, implikasi penciptaan mata uang. Nah, Al-Makrizi ini menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Ini seperti itu. Itu adalah akibat dari penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk. Nah, hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Masehi. Nah, pada pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah atau kualitas buruk dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Nah, dalam menghadapi kenyataan tersebut, dengan adanya uang yang dicetak dengan kualitas yang rendah tadi, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Sehingga akibatnya adalah mata uang lama keluar dari peredaran. Nah, menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Itu mengenai implikasi penciptaan mata uang yang berkualitas rendah atau berkualitas buruk. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Vika Fitriani Utami. Kemudian di slide yang ke-7 itu membahas mengenai konsep daya beli uang.
Menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Nah, maksud dari poin yang pertama ini, jika pencetakan mata uang tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan daya beli real uang tersebut mengalami penurunan. Kemudian, yang di poin kedua, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Nah, maksud dari poin yang kedua ini, Al-Makrizi memperingatkan kepada pedagang untuk tidak terpaku dan meningkatkan laba nominal mereka, tidak terpaku dengan peningkatan laba nominal mereka, karena pedagang akan terus memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan konsumen tidak sama sekali dan malah merasa seperti dirugikan begitu. Masuk ke slide ke-8. Di sini membahas mengenai teori inflasi. Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Kenaikan ini terjadi secara terus-menerus dan tidak mudah untuk mengkondisikan akan kenaikan harga tersebut. Kemudian, Al-Makrizi mengklarifikasikan permasalahan inflasi tersebut berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama, inflasi alamiah. Inflasi alamiah ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Faktor alamiah ini bisa berupa bencana alam. Nah, menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Meskipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga tetap berlangsung. Mengapa demikian? Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang berdampak pada aktivitas ekonomi yang nantinya akan mengalami kemacetan. Dampak dari bencana alam ini akan mengakibatkan kelangkaan, mulai dari bahan makanan sampai hasil bumi lainnya. Meskipun bencana alam telah usai, tetap saja nanti akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang mengakibatkan kemacetan. Begitu maksudnya. Kemudian inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi juga dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang atau uang fulus. Kembali ke pengertian inflasi tadi ya.
Inflasi tadi kan kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus. Nah, kenaikan harga ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia, di mana Al-Makrizi mengidentifikasi ke dalam 3 hal yang menyebabkan terjadinya itu, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, kemudian yang kedua, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. Cukup sekian, itu materi yang dapat saya sampaikan dan Mbak Alia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apabila dari teman-teman jika ada sesuatu yang mengganjal atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian apabila dari teman-teman ada yang ingin menambahi dari materi kami yang seandainya belum ada yang disampaikan, mohon untuk menambahi. Terima kasih.